Oke, sekarang kita akan harus melihat events ya. Events ini banyak sekali ya, events. Jadi events ini mewakili sesuatu yang terjadi atau bisa terjadi pada saat satu proses itu berlangsung dan bisa mempengaruhi aliran dari proses tersebut. Nah, kita perlu pahami dulu ya, secara kategori ada 3 tipe event. Yang pertama adalah start event, ya, yang sebelah kiri ini. Oke, start event kategori yang di sini ya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya intermediate event seperti yang di sini. Dan di sini kita juga mengenal yang namanya end event. Ya, apa sih bedanya? Untuk start event ini berarti event-event yang menjadi pemula start dari sebuah proses flow. Jadi selalu di depan gitu ya. Dan biasanya tidak ada proses lain yang masuk ke dalam node start event ini. Ya. Ada beberapa, yang pertama yang bolong aja non start event. Itu berarti tidak ada spesifikasi ada perilaku tertentu atau kejadian tertentu untuk memulai satu proses. Nah, kita bisa pakai yang kedua yang bentuknya ada amplop. Itu adalah message start event. Nah, berarti prosesnya itu terjadi ketika sebuah pesan itu diterima. Misalnya ya kayak tadi, menerima email atau menerima pesan. Ya kalau kita bisa menerima email ada komplain customer gitu ya. Itu bisa, proses itu baru terjadi, baru dimulai kalau ada komplain dari customer. Contohnya itu. Kemudian kita yang ketiga bisa pakai timer start event. Timer start event ini sebetulnya menggambarkan ya. Kita bisa tulis tanggal atau kita bisa tulis jam. Jadi misalnya kita pengen menggambarkan waktu istirahat dari karyawan di sebuah perusahaan. Ya, kita bisa aja. Si timer ini kita bisa gambarkan jam 12. Terjadilah istirahat. Kalau istirahat terjadi, misalnya terjadilah ada cleaning kantor tersebut. Nah, bisa aja ya. Jadi si cleaning proses itu terjadi kalau jam istirahat jam 12 sudah tercapai. Oke. Nah, yang terakhir adalah ada yang disebut conditional start event. Nah, conditional start event ini adalah proses itu terjadi kalau satu kondisi itu terpenuhi. Ya, jadi misalnya lampu merah gitu ya. Kalau lampu merah itu lampunya menjadi merah, ya ini anggap aja terjadinya itu kalau kita melihat oven lah ya, misalnya anggap aja oven. Oven kita lihat ada lampu merah, berarti apa yang terjadi ada satu proses untuk mengeluarkan panggangan kita dari oven tersebut. Ya, itu contoh. Oke, itulah yang kita sebut dengan start event. Berikutnya, untuk start event juga ada yang bentuknya pakai segitiga ini. Ya, kalau yang bentuknya segitiga ini berarti signal. Sebuah proses itu terjadi ketika sebuah signal atau tanda itu datang dari proses lain. Itu terjadi. Jadi kalau aku kasih contoh itu misalnya gini, misalnya mesin ada proses produksi gitu ya, terus tahu-tahu mesinnya itu mengeluarkan signal alert lampu merah nyala gitu ya. Nah pada saat lampu merah itu nyala ya, terus si mesin itu berhenti. Nah karena ada signal itu, nanti ada pihak teknis yang harus datang. Nah, ini salah satu contohnya tuh pakainya gitu ya. Mungkin nanti kalau udah ada contohnya akan lebih jelas ya. Oke. Selanjutnya multiple start event. Kalau multiple start event ini berarti indikasi bahwa yang bentuknya segi lima ini ya mengindikasikan bahwa ada banyak cara untuk memulai proses. Tapi ya hanya satu saja yang dibutuhkan untuk bisa memulai proses tersebut. Ya, jadi anggap aja misalnya proses misalnya proses pengadaan dari alat tulis kantor ya. Nah, ada beberapa yang bisa membuat itu terjadi. Misalnya kebutuhan di kantor itu ATK-nya habis. Bisa juga kondisi lainnya adalah ada acara pelatihan yang membutuhkan ATK. Kemudian
yang lainnya misalnya ada unit lain yang membutuhkan ATK di sana habis. Nah, tinggal salah satu dari 3 itu bisa memulai proses ini, yaitu pembelian ATK. Nah, jadi mudah-mudahan kebayangnya sedikit ya soal itu. Yang terakhir adalah yang bentuknya plus tapi bolong gitu ya. Nah, ini multiple parallel start event, yaitu mengindikasikan bahwa ada beberapa trigger atau satu kejadian yang bisa memulai proses tersebut.